Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami akan membahas materi mengenai dinamika pembaruan pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Uti Lutfia dengan nomor MPM 060, Risa Sagita dengan nomor MPM 057, Tri Intana Madani dengan nomor MPM 090, Melinda Nurbaiti dengan nomor MPM 097, Adelia Pramudita dengan nomor MPM 061, Lia Melisa dengan nomor MPM 072, dan Devri Beliansyah dengan nomor MPM 098. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu dinamika pembaruan pendidikan? Untuk lebih jelasnya, yuk simak pemaparan dari kelompok kami. Pengertian pembaruan pendidikan. Menurut pendapat Rogers 1995, pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membentuk manusia menjadi pribadi cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan secara optimal. Pembaharuan atau inovasi pendidikan dan pembelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tak pernah henti. Inovasi atau pembaruan berasal dari istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu atau benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan atau usaha, invention dan discovery. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi pendidikan. Setiap satuan tingkat penting dari pendidikan harus diberikan kewenangan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar masyarakat global seperti dewasa ini adalah masyarakat terbuka, rasional, dan kritis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada. Lalu yang kelima, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembaruan dalam pendidikan yang dilakukan dituntut agar dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja itu bisa relevan sehingga setiap lulusan dapat berguna atau mempunyai bekal keterampilan sehingga tidak terjadi pengangguran. C. Faktor yang dominan pada pembaruan pendidikan. Yang pertama, faktor kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang berlangsung selama kegiatan pengajaran terjadi. 2. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud di sini adalah siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah orang tua siswa. 3. Sistem pendidikan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur oleh undang-undang yang diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional dalam undang-undang tersebut diatur tentang kurikulum, jenjang, jam di kelas. Jadi, guru dan siswa tidak dapat berbuat semau mereka. Guru atau siswa merasa terkekang dengan adanya aturan tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembaruan pendidikan. Menurut Hamid Jojo 1974, tujuan utama pembaruan adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, revalensi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam waktu jumlah sekecil-kecilnya. Masalah-masalah sebagai dinamika hidup. Menurut Hamid Jojo 1974, tujuan utama pembaruan adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, dinamika kehidupan memang tidak bisa terletakkan. Namun hanya orang yang cerdas dan tabah yang akan mampu melewati semua dinamika kehidupan tersebut. Karena tanpa dengan semua itu, maka akan sangat mudah terjebak dan terperangkap olehnya.
sehingga pada akhirnya akan terpuruk dan terus terbelenggu dengan semuanya. Upaya pembaruan pendidikan di Indonesia. Jenis upaya pembaruan pendidikan meliputi 1. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting serta komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. 2. Pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan landasan historis, mencakup unsur-unsur yang dari dulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Yang ketiga yaitu pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan. Yang keempat, pembaruan tenaga pendidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya, dan wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Terima kasih teman-teman. Sekian paparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum.